Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Gizi, selamat datang di podcast Obsesi, obrolan seputar gizi. Saya Nur Anissa dan di podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai tentang jajanan sehat yang ada di kalangan masyarakat. Nah, dan di sini kita juga sudah dibersamai oleh narasumber kita yaitu Niketut Fatmawati, salah satu mahasiswi jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Semabojo. Kak Fatma, sapa dulu dong sahabat obsesi kita hari ini. Halo sahabat obsesi, perkenalkan nama saya Niketut Fatmawati, saya sebagai mahasiswa tingkat akhir. Kak Fatma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Nisa. Nisa bagaimana kabarnya? Baik Kak, baik. Alhamdulillah. Kak Fatma, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih sebagai mahasiswa gizi? Ya, sebagai mahasiswa tingkat akhir ya Nisa, sedang menikmati. Ya betul, menikmati setelah sudah melakukan tahap-tahap perkuliahan dan sudah melakukan penelitian dan juga seminar hasil dan baru-baru saja sudah melakukan UKOM gitu. Sudah UKOM? Ya sudah. Hasilnya bagaimana nih Kak? Ya alhamdulillah kompeten Nisa. Kompeten, wah luar biasa ya. Dan katanya juga Kak Fatma ini adalah salah satu mahasiswi yang berprestasi dan juga mahasiswi yang mendapatkan beasiswa berprestasi jurusan gizi. Betul ya Kak Fatma? Ya betul Nisa. Wah luar biasa ya. Dan faktanya Kak Fatma ini adalah komisioner Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Iya. Nah, selama menjabat sebagai presiden nih Kak Fatma sudah pernah pengalaman apa aja nih yang sudah Kak Fatma lewati? Kalau kemarin ya kan, kalau di BEM itu ada yang namanya Sarjana Nasional dengan Kongres Nasional. Kemarin kalau untuk Sarjana Nasionalnya itu saya sudah mengikuti kegiatannya itu yang ada di Bali. Nah terus untuk Kongres Nasionalnya itu kegiatannya itu berada di Jogja. Wah luar biasa ya teman-teman. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan podcast kita ya Kak Fatma. Dan di topik podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai jajanan sehat yang ada di kalangan masyarakat, yang tentunya itu sudah menjadi yang tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat. Nah, menurut Kak Fatma nih sebagai seorang ahli gizi, mahasiswa ahli gizi, bagaimana tanggapan Kak Fatma mengenai apa sih itu jajanan sehat? Jajanan sehat itu cemilan ya, cemilan yang tentunya harus memiliki nilai gizi, di mana nilai gizinya itu harus berupa energi, protein, dan lemak yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jajanan sehat juga tidak mengandung penyedap dan pemanis buatan yang berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan. Nah, lalu syarat untuk memilih jajanan yang sehat itu seperti apa nih Kak Fatma? Nah, kalau untuk syarat jajanan sehat itu yang pertama tidak mengandung gula, garam, dan lemak yang berlebihan, dimana jika ketiga kandungan gizi ini secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Untuk yang kedua itu tidak mengandung MSG berlebih, dimana MSG ini yaitu monosodium glutamat. Ini adalah penyedap yang ada di dalam bahan pangan. Nah, MSG ini juga ada takarannya penggunaannya agar tidak berlebihan. Nah, untuk yang ketiga itu tidak mengandung pengawet berbahaya, karena banyak sekali ya beredar jajanan-jajanan yang bahan pangan diolah dengan pengawet. Nah terus yang keempat ini saya tidak kalah pentingnya, yaitu memiliki kandungan gizi yang seimbang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa jajanan sehat ini harus memiliki energi, protein, vitamin, dan lemak yang cukup untuk tubuh kita, begitu. Jadi kalau makanannya itu tidak memiliki kandungan yang seimbang itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Iya, betul Nisa, betul sekali. Akan mempengaruhi. Jadi ketika kita mengonsumsi berlebih itu akan menyebabkan obesitas ya? Iya, betul Nisa. Tapi bisa menyebabkan obesitas. Bisa menyebabkan obesitas. Tapi
kenapa masih banyak atau masih banyak orang yang beranggapan bahwa ketika kita mengonsumsi makanan yang berlebih nih, ada orang yang tidak berubah postur tubuhnya, masih itu saja. Jadi mereka beranggapan bahwa apa pengaruhnya gitu loh. Kalau misalkan masih bisa makan, ya makan saja. Iya betul. Nah, mengenai badan yang tetap kurus ya jika sudah makan banyak. Nah, ini ada beberapa faktor penyebabnya nih. Bisa disebabkan oleh faktor stresnya, bisa disebabkan oleh terlalu banyaknya aktivitas, dan bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Di mana ada juga yang menderita penyakit kronis seperti diabetes, gangguan tiroid, dan tidak bisanya mengelola stresnya. Apalagi nih mahasiswa yang banyak sekali ya tugas yang diberikan oleh dosen sehingga dia itu tidak bisa mengelola stresnya begitu. Jadi teman-teman, betul ya yang dikatakan Kak Fatma ya, sebagai ahli gizinya, kita harus lebih memperhatikan pola makan kita agar pola makan kita itu teratur sehingga apa-apa yang kita konsumsi itu seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Iya, betul. Tapi kenapa ya Kak Fatma? Mungkin karena pengaruh jajanan ini yang betul-betul mengubah pola hidup anak-anak, pola hidup dan gaya hidup mereka, sehingga masih banyak yang beredar tentang anak yang masih di bawah umur itu sudah mengalami cuci darah sampai terkena penyakit ginjal dikarenakan salah memilih jajanan sehat. Nah, tanggapan Kak Fatma sebagai mahasiswa ahli gizi itu seperti apa nih? Ya, sangat miris ya Nisa, di usia sekarang bahkan anak-anak tersebut sudah mengalami yang namanya cuci darah. Nah, biasanya kan cuci darah itu untuk yang dewasa-dewasa lah, tapi sekarang sudah anak-anak. Ya tidak bisa dipungkiri ya Nisa, di generasi milenial ini semuanya serba instan. Shopee Food, GoFood yang instan-instan lebih disukai di kalangan masyarakat. Apalagi anak-anak. Kalau anak-anak tersebut itu kan biasanya jajanan-jajanan anak SD itu beredar minuman-minuman ya. Minuman-minuman yang seribuan itu, yang berwarna Nisa. Sangat disukailah oleh anak SD. Nah, sehingga biasa anak-anak tersebut mengkonsumsi minuman tersebut secara berlebihan. Tidak dikonsumsi dalam satu hari lah, satu hari minimal lah mengkonsumsi minuman tersebut itu 1 minggu sekali. Nah, biasanya anak-anak SD ini kan lebih mengkonsumsinya sering ya, lebih dari 1 kali ya dalam sehari. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya adanya penumpukan gula di dalam tubuhnya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini yang akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal begitu Nisa. Oh, seperti itu ya Kak Fatma. Iya. Jadi Kak Fatma, jajanan apa aja nih yang menurut Kak Fatma ini sehat, yang baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak zaman sekarang? Iya. Kalau jajanan sehat itu bisa ya salad buah. Salad buah, salad sayur. Nah, yang minuman hits sekarang, sebenarnya mengkonsumsi minuman-minuman tersebut itu bisa dikonsumsi hanya 1 bulan sekali, tapi dengan catatan dibatasi. Iya. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Iya, betul, dibatasi. Kalau nongki-nongki, otomatis yang dipesan minuman ya, minuman dengan makanan. Ya, betul. Ya, usahakanlah tidak mengikuti gaya hidup yang berlebihan karena itu dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan. Mungkin kalau untuk nongki-nongki itu pesanlah yang namanya jus buah, smoothies gitu ya. Smoothies yang tidak memiliki banyak kandungan gulanya. Gitu. Lalu Kak Fatma, menurut Kak Fatma nih, sebagai mahasiswa ahli gizi, bagaimana cara Kak Fatma untuk mengubah pola pikir mereka atau gaya hidup mereka agar lebih menyukai makanan yang ada di rumah dibandingkan makanan yang ada di luar? Cara mengubah gaya hidupnya itu
Yang pertama ya, untuk di kalangan remaja ya, di kalangan Ya, betul. remaja itu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Dimana yang saya katakan tadi, seimbang itu antara protein, energi, karbohidrat, vitamin dan mineralnya itu dikonsumsi dalam porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Nah, yang kedua itu harus mengelola stres. Mengelola stres ya, sebagai mahasiswa tidak boleh stres, tidak boleh terlalu stres ya, harus terlalu berpikir positif. Nah, yang ketiga itu minimal, menurut anjuran kesehatan itu minimal mengkonsumsi air putih sebanyak 2 liter per hari. 2 liter atau itu setara dengan 8 gelas. 8 gelas ya? Iya, 8 gelas per hari. Nah, terus istirahat yang cukup Nisa, harus istirahat yang cukup dan tidur yang cukup begitu. Itulah teman-teman, diperhatikan ya, Iya. pola tidurnya, pola makan, Iya. ya gitu, Harus semuanya diperhatikan biar komplit gitu. biar seimbang gitu ya. Iya. Lalu Kak Fatma, menurut Kak Fatma nih, syarat atau manfaatnya memilih jajanan sehat itu bagaimana? Seperti apa? Tentu manfaat memilih jajanan sehat ini banyak ya Nisa. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, misalnya kalau dalam satu hari inilah seharusnya kan anjurannya mengkonsumsi 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Nah, jika pada konsumsi makanan utama itu kurang, bisa didampingi oleh selingan-selingan, tapi selingannya harus sehat gitu Nisa. Gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa ahli gizi nih, Kak Fatma juga sudah memenuhi jajanan yang sehat tersebut, atau masih kadang juga suka jajan di jalan, atau mungkin sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, atau seperti apa? Ya, tentu saja saya kan tahu ya Nisa, di mana jajanan yang tidak sehat itu bagaimana kita akan 10 tahun ke depan. Jika saya mengkonsumsi minuman yang berlebihan kandungan gulanya ataupun makanan yang berlebih kandungan garamnya, bisa saya menyebabkan hipertensi dan bisa saya menyebabkan DM. Otomatis jika saya jajan-jajanan di luar tersebut itu saya akan memilih yang sehat. Nah, yang saya sebutkan tadi, salad buah itu sehat, salad sayur, dan juga es kulkul nih Nisa. Es kulkul juga? Ya, es kulkul itu kan dari buah ya. Iya, betul. Iya, bisa itu es kulkul kalau mau makan-makan es gitu. Jajan-jajanan yang enak, sehat lagi. Iya, kalau bisa enak dan sehat, kenapa cuman enaknya saja? Iya, betul. Nah, itulah teman-teman, betapa pentingnya kita memperhatikan makanan apa saja yang kita konsumsi, karena ketika kita salah memilih jajanan itu akan terkena dampaknya ke diri kita sendiri. Iya, betul sekali Nisa. Nah, jadi untuk itu sekian dari podcast kita kali ini. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ya, Kak Fatma telah bersamai kami. Saya Nur Anissa dan Saya Fatma. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.